Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hukum dan keadaan hukum di Indonesia. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, saya Ika Lailatul Umroh dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian hukum. Nah, apa sih hukum itu? Secara umum, hukum merupakan undang-undang yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Nah, hukum di Indonesia ini mencakup berbagai bidang, seperti yang pertama yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Selanjutnya yaitu keadaan hukum di Indonesia. Bagaimana sih keadaan hukum di Indonesia saat ini? Keadaan hukum di Indonesia pada umumnya didasarkan pada sistem hukum kodifikasi yang mengacu pada hukum tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya. Hukum di Indonesia ini bersumber dari berbagai sumber, termasuk konstitusi, undang-undang dasar, keputusan pengadilan, dan prinsip hukum umum. Di Indonesia sendiri mempunyai lembaga penegak hukum diantaranya yaitu lembaga yudikatif dan lembaga Mahkamah Agung. Lembaga yudikatif ini berperan dalam menegakkan hukum, sedangkan Mahkamah Agung adalah lembaga yang tertinggi di Indonesia dan bertanggung jawab untuk memastikan keputusan terhadap hukum dan menyelesaikan sengketa secara adil. Selanjutnya yaitu apakah keadaan hukum di Indonesia ini mengalami perkembangan? Ya, tentu saja. Keadaan hukum di Indonesia ini terus berkembang dengan seiringnya waktu. Undang-undang dapat berubah, peraturan baru dapat dikeluarkan, dan putusan pengadilan dapat mempengaruhi interpretasi hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait secara terus-menerus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan hukum di Indonesia agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Selanjutnya yaitu isu mengenai keadaan hukum di Indonesia yaitu yang marak terjadi yaitu korupsi. Akhir ini masyarakat dibuat kaget dengan adanya berita korupsi yaitu proyek BTS Bakti Kominfo yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar yaitu sekitar 8 miliar yang sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku korupsi. Nah, kasus korupsi yang seperti ini dari sudut pandang keadaan hukum di Indonesia merupakan pelanggaran yang serius dan dianggap sebagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah antara lain yaitu yang pertama, reformasi kelembagaan, perbaikan tata kelola pemerintahan, perubahan regulasi, dan melakukan kolaborasi internasional. Tetapi perlu diingat, meskipun pemerintah sudah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi korupsi, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, kelemahan sistem pengawasan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik masih perlu ditangani dengan serius. Selesai sudah materi yang saya paparkan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.